Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema takwa yang sebenarnya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 20, baris setelah laisa kamitslihi syai'un 1 2 3 4 5 6 bil idhafati ilaih, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub al-mun'im, minta yang memberi nikmat. Wala tatlub an-ni'mah, jangan minta kenikmatan. Jangan minta rezeki, minta yang memberi rezeki. Maksudnya apa? Minta yang memberi nikmat tuh. Jadi bukan minta diberi nikmat, tapi minta kira-kira disenangi oleh yang memberi nikmat. Bukan minta rezeki, tapi minta supaya diridhoi oleh yang memberi rezeki. Itu maksudnya. Aja demening duitnya kita baik, tapi demennya ning kita. Cintailah diriku, jangan mencintai hartaku. Ini terjadi penyimpangan. Saya merasa dihormati. Ada bermacam-macam. Menghormati saya karena harta yang saya miliki. Karena kita wong sugih, jadi sirane ngormati kita. Bakal kita melarat, boleh. Bakal sirane ngormati kita, sugih ya dihormati, melarat ya di. Orang itu dihormati karena dia pada saat itu sedang menduduki jabatan penting. Yang dihormatinya jabatannya apa orangnya? Jabatannya. Itu semuanya palsu. Dan kita kadang-kadang ikut mengiyakan dan diam saja, tertipu seperti itu. Anda dihormati orang bukan karena Anda orang terhormat, tapi karena Anda banyak duitnya. Begitu jatuh miskin, Assalamualaikum, nggak dijawab kok. Iya kan seperti itu. Dan selama ini Anda merasa senang dihormati, padahal yang mereka hormati bukan dirimu, tapi hartamu, tapi jabatanmu, tapi karena kekuasaanmu. Dan bahkan termasuk karena jasamu. Kalau jasamu masih mendingan ya, masih menyangkut dengan diri kita. Tapi kalau harta, yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa Anda kok cenderung kalau orang kaya, kenapa Anda hormati? Kalau miskin, mengapa tidak Anda hormati? Nun? Terlepas utang atau tidak,
Kalau tamu itu datangnya pakai mobil bagus, kenapa Anda tergopoh-gopoh? Berusaha untuk memberikan penghormatan. Nah, cerdas mana gue sih lagi? Kadang-kadang nongol cerdas lagi. Kadang-kadang. Oke lah, semacam itu. Utlub al-jar qabla ad-dar. Tetangga harus diprioritaskan di atas rumah. Jadi bukan hanya rumahnya saja yang baik, tapi hubungan tetangga juga harus baik. Membangun hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga itu lebih diutamakan daripada memperbagusi rumah kita saja. Ingin nyaman, bukan rumahnya yang bagus biar nyaman, tapi dengan tetangga dibuat hubungan yang baik sehingga Anda tinggal di situ menjadi nyaman. So, ini penting sekali. Jangan salah langkah. Huwal kainu qabla kulli syai'. Dia adalah yang maha ada sebelum segala sesuatu yang ada. Wal mukawwinu, ini suaranya agak mendengung, gak enak nih, tolong diatur dong. Wal mukawwinu likulli syai', dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang mengadakan segala yang ada. Wal kainu ba'da kulli syai', dia yang maha ada setelah apapun yang ada nantinya tidak ada, dan dia tetap ada. Alaika bidzikril maut. Titik. Hendaknya kamu selalu sadar akan mati, akan kematian. Bukan zikril maut itu zikiri mati, mati, bukan begitu. Tapi selalu sadar, di ambang sadar kita bahwa kematian pasti akan menjemput kita. Kapan, entah kapan, terserah. Yang penting pasti kematian datang menjemput kita semuanya. Itu harus selalu disadari oleh kita. Wasabri alal afati, dan kita harus selalu bersikap sabar menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wa tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla fi jami'il halat, dan senantiasa bertawakal kepada Allah dalam kondisi apapun. Fi jami'il halat, dalam kondisi apapun kita selalu pasrah diri kepada Allah. Apa saja, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam miskin, dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhina, kita tawakal ala Allah. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Artinya tawakal pada itu siap menerima apapun nanti hasilnya sebagai keputusan terakhir dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita silakan bernegosiasi, silakan kita rapat merumuskan, ambil kebijakan-kebijakan, keputusan bersama, aturan-aturan yang kita hormati, silakan.
wasyawirhum fil amri. Wa idza azamta, kalau sudah menjadi keputusan bersama, tekad bulat kita laksanakan, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah akan hasilnya nanti. Berhasil ya alhamdulillah, tidak berhasil ya tidak apa-apa. Alhamdulillah, siap. Sebatas kita hanya di bidang operasionalnya saja, mempersiapkan, menggagas, menyusun, merencanakan. Wayaning kepragemah ya terserah Gusti Allah. Berhasil ya selesai, gagal ya selesai, kita sudah melaksanakan tugas. Kalau kita berhasil bukan hebatnya kita, kalau kita gagal bukan karena kesalahan kita. Itulah keputusan, serahkan kepada Allah. Itulah maknanya tawakal, itu seperti itu. Jangan sampai mobil ditaruh di luar di pinggir jalan dan mobil itu tidak dikunci, lalu kita pulang ke rumah dan tidur tawakal 'ala Allah. Ya bukan begitu. Mobil itu dikunci dan mobil itu di dalam garasi, dan garasi itu dikunci, garasi dalam rumah, rumah dikunci, rumahnya ada pagar, pagarnya dikunci, kita tidur tawakal 'ala Allah. Begitu bangun mobilnya hilang, ya udah. Ya enggak salah, sudah dikunci ya. Berlapis-lapis, mobilnya dikunci, garasi dikunci, rumahnya dikunci, pagarnya dikunci, hilang juga, ya sudah. Belum mau nyalain siapa? Itu maknanya tawakal, itu bukan sekedar menyerahkan diri kepada Allah, tapi menyerahkan diri kepada Allah melalui prosedur yang sebenarnya, yaitu ketika semua tugas kita sudah selesaikan, persiapan sudah matang, perencanaan sudah jelas, ya kan begitu. Dalam pelaksanaannya selalu dievaluasi, tapi ternyata ada sesuatu yang disebut dengan force major, gangguan alam, bencana alam, rumahnya runtuh, ya sudah, terus gimana? Mau nyalain siapa? Nah, lalu saya tidak mudah begitu percaya Anda tawakal atau tidak kepada Allah. Bukan ucapan yang Anda katakan tawakal itu Allah, bukan, itu memang ada artinya. Setelah Anda menghadapi kegagalan, apakah muncul kekecewaan atau tidak? Getun beli, nyewat beli. Nyewot mah beli, tapi kelenger ninggaleng, geleng sawai kenang kelowor. Ya iya. Kalau orang tawakal tuh pergi ke sawah, ternyata kena kelowor, dan akhirnya dipastikan tidak bisa panen dengan baik. Ya sudah, tersenyum. Udah siap, panggil lagi tukang traktor, cari bibit lagi, ditanam lagi. Ya udah. Udah paham? Fi jami'il halat. Itu dalam keadaan gagal. Dalam keadaan berhasil juga tidak menimbulkan sukaria yang berlebih-lebihan. Gagal tidak berduka cita berlebih-lebihan, ya weslah. Itu maknanya fi jami'il halat. Idza tammat laka hadhihi salasa khisal, hadhihi salasatul khisal, mungkin kurang alif ya, al khisal, telung perkara. Apabila
ketiga-tiganya itu sudah lengkap Anda memilikinya, sudah dipersenjatai dirimu dengan 3 perkara tadi, nggak tahu banyak perkara ini, yaitu zikrul maut, as-sabar, dan tawakal. Itu 3. Ja'akal malaku bizikril mauti, akan datang kepadamu malaikat yang akan mengingatkan kematian, yasihhu zuhuduka, baru dinyatakan kezuhudanmu itu benar, baru Anda disebut orang yang zuhud. Wa bisabri tadfaru bima turidu min rabbika azza wa jalla, dan dengan kesabaran Anda akan mendapatkan apa saja yang Anda inginkan dari Tuhan Anda. Engkau akan mendapatkan apa saja yang engkau inginkan dari Tuhanmu dengan sabar. Dengan kesadaranmu menghadapi kematian, baru kezuhudanmu dinilai telah benar, dan dengan kesabaran engkau memperoleh apapun yang engkau inginkan dari Tuhanmu. Wa bitawakkuli, dan dengan tawakal kepada Allah, tukhrijul asya'a min qalbika wa tata'allaqu bi rabbika azza wa jalla. Dengan tawakal engkau akan bisa mengeluarkan, artinya membersihkan, al-asya'a, apa saja, min qalbika, dari dalam hatimu. Dengan tawakal engkau akan mampu membersihkan hatimu dari apa saja yang datang, masuk, dan menyelinap di dalam hatimu. Wa tata'allaqu bi rabbika azza wa jalla, dan barulah engkau akan bergantung hanya kepada Allah saja. Itu makna tawakalnya. Artinya tidak bergantung kepada apapun selain Allah. Ketergantungan itu ada di dalam hatimu. Dengan tawakal semuanya habis, hanya tinggallah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan ini sesuatu yang sangat luas artinya. Ketergantungan kita sebagai negara saja, ini dapat kita rasakan dalam hal persenjataan. Kita tergantung, sangat tergantung kepada negara-negara yang memproduksi persenjataan. Bahkan kebutuhan masyarakat pun yang ada, suatu negara maksud saya, yang apabila makanan rakyatnya bergantung kepada dunia luar, semuanya harus beli dari seberang lautan, sampai garam impor dari India, beras impor dari Vietnam, bawang putih impor dari Thailand, bahwa kita makan, rakyat kita
tergantung atau harus didatangkan dari seberang lautan. Ini artinya kamu nih gombal. Ya, ketergantungan kepada dunia luar. Mau bikin apa saja dadak ngutang lagi. Contoh, ini mah contoh. Saya bukan ngomong yang sebenarnya, hanya contoh. Negara pun kalau terlalu bergantung kepada negara lain, ya artinya itu dijajah oleh negara lain. Sehingga nanti suatu saat disuruh apa saja ya mau. Nah, ketergantungan dirimu itu dengan tawakal itu Anda bisa terbebas dari ketergantungan kepada siapapun. Itu maksudnya. Waktu kita kecil ya memang itu perjalanan hidup manusia. Waktu kita kecil masih bayi 100% kita bergantung kepada ibu. Iya kan? Nyusu sing kopeke mbok, sing nyewoki, sing bedongi, sing dulangi, semua. Dan kita belum bisa apa-apa, sangat tergantung kepada ibu. Seharusnya semakin dewasa ketergantungan itu semakin dikurangi. Iya kan? Lalu sampai kapan Anda bisa melepaskan ketergantungan ini? Satu, dengan tawakallah, dengan Anda bergantung kepada Allah, Anda melepaskan ketergantungan dari siapapun. Teka-tekaha beli-belia, nulung sorok belia wis. Beli sagu beli, kaderga kita mah beli antur manganing sira, koplok. Matul koplok ya bahkan. Aku tidak minta bantuanmu, tidak minta dukunganmu, tidak perlu apapun, silahkan. Nah, disitulah kita baru bisa menentukan nasib diri kita ini. Self determination itu akan menjadi kenyataan apabila kita sudah tidak lagi bergantung kepada siapapun. Itu hakut tahrir masir, hak menentukan nasib sendiri atau self determination. Karena ketergantungan kita hanya kepada Allah saja. Kader kita ku sing gawe Gusti, sing makane Gusti, sing nginungi Gusti, bakasake sing warasakan Gusti, balikan ning Gusti. Urusan apa sirane? Bisa begitu? Baru Anda menjadi makhluk yang merdeka. Kenapa merdeka? Karena Anda sudah menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu adalah makhluk yang merdeka. Sementara ini kamu masih menjadi hamba-hambanya duit, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba ketenaran, hambanya perut, siteng semuanya itu. Itu maksudnya. Perlu diuraikan supaya jelas. Saya kira kalimat tawakal kamu sudah mendengar kata tawakal dari dahulu kala. Sejak kecil mungkin sudah mendengar tawakal. Tapi ya mungkin tidak pernah diurai, tidak pernah dijelaskan, dan kamunya juga tidak pernah punya keinginan belajar tawakal. Durung-durung acan sudah mengibarkan bendera putih. Durung perang wis gawa bendera putih. Waduh ya beli kuat mah ya wis. Beli kuat mah.
Lah itulah persoalannya. Ya kun madudu makome kita. Ya wis. Pernyataan dudu makome kita itu adalah maklumat, ya, membatasi diri Anda sendiri. Buat tatanaha angkat dunia wal akhiratu wa ma siwal maula, dan semuanya akan tersungkur, baik dunia maupun akhirat akan semuanya akan mundur satu persatu. Tidak ada yang tersisa. Wa ma siwallah wa ma siwal maula, selain majikanmu semuanya akan hilang semuanya. Yang akan tinggal tetap di hatimu hanyalah majikanmu, dunungan kamu sendiri. Setelah itu ta'tika rahatu min kulli janibin, baru setelah itu akan datanglah kedamaian di hatimu dari segala penjuru. Adem silem, tenang tentram, adem ayem. Kalau sudah rehat itu sudah menyelimuti diri kita, maka sejak itu kita tidak lagi merasakan adanya penderitaan, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan. Dan itulah puncak kebahagiaan kita di dunia. Seperti itulah. Pengen tabligh? Ya, yuk belajar. Sebab selama ini kamu beranggapan bahwa kebahagiaan akan tercapai dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dijamin kita bahagia fid dunya wal akhirat. Tapi keprage priben keprage. Njang priben keprage. Ya, itu. Ya, itulah. Enggak dijelaskan semuanya. Wal kala'u wal himayatu min kulli janibin, dan akan ada benteng dan perlindungan dari semua sisi. Ada yang membentengi dan ada yang melindungi semuanya. Enggak usah khawatir. Barangkali ada serangan-serangan musuh yang datang, enggak usah khawatir. Yahfazuka maulaka, engkau akan dilindungi oleh majikanmu sendiri. Azza wa jalla min jihatika sitti, dari 6 penjuru. Arab guri, kiwe tengen, esor, dur. Akan dilindungi oleh Tuhanmu sendiri. La yabqa li ahadin minal khalqi alaika sabilun, tidak akan ada jalan bagi siapapun di antara makhluk yang bisa menjahati dirimu. Alaika, menjahati dirimu. Ana wong sing niate garapan bebodo sira, mangsa kelakonana. Ana wong sing garapan ngemat sira, mangsa mempana. Ana sing garap mateni sira, mangsa mati ya. Karena kamu terlindung oleh Allah. Ngandel sorok beliau wis.
Yasuddu angkal jihati, semua arah ditutup. Wa yughliqu angkal abab, dan pintu semua terkunci. Tasiru min jumlatil ladzina qala Allah azza wa jalla, nanti kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah seperti ini. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, ya, tidak bisa, kamu tidak punya kekuasaan untuk menjahati hamba-hambaku.